Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, salah satu nasihat dari Tuhan Yesus, mengenai berdoa, adalah agar kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Hal ini disampaikan Yesus, untuk menyindir orang-orang Farisi, yang senang berdoa di muka umum, untuk mendapatkan pujian. Mereka ingin orang-orang memandang mereka, sebagai orang yang rajin berdoa. Dalam Injil Matius pasal 6, ayat 6, mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu." Di era digital seperti sekarang ini, ada sebuah kebiasaan baru yang tercipta di tengah masyarakat. Hampir semua orang, menonjolkan sisi keterbukaan mereka di media sosial. Mereka mengungkapkan hal-hal pribadi, dari kehidupan mereka ke ruang publik. Hal-hal seperti persoalan keluarga, liburan bersama keluarga, kisah percintaan, kekesalan, kegalauan, kekayaan, dan berbagai hal, diungkap ke ruang publik, oleh sang pemilik. Semua hal menjadi konsumsi publik, di mana orang lain dapat melihatnya, bahkan ikut berkomentar. Tidak terkecuali dengan hal berdoa. Beberapa kali saya pernah melihat, orang membuat status tentang berdoa. Sebuah kata-kata doa yang tersusun indah dan rapi, dilengkapi dengan sebuah gambar yang menarik. Hal tersebut, biasanya diupload ulang dari sebuah situs rohani. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, hanya saja yang menjadi pertanyaan, adalah, apakah sang pemilik akun yang mengupload hal tersebut, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, dengan membawa hatinya terkoneksi dengan Tuhan, atau hanya sekedar status, agar terkesan dia sedang berdoa. Tidak ada yang tahu persis mengenai hal tersebut, kecuali orang yang bersangkutan, dan Tuhan. Namun yang jelas, segala hal dalam dunia modern sekarang ini, menjadi sangat terbuka. Hampir tidak ada lagi ruang privasi, dalam kehidupan di era digital seperti sekarang ini. Tahukah kita, bahwa sejatinya, berdoa itu sebenarnya jauh dari ruang publikasi. Doa merupakan sesuatu yang sangat privat dan personal. Berdoa tidak perlu digembar-gemborkan di ruang publik, sebab berdoa adalah sebuah komunikasi dari hati ke hati, antara manusia dengan Tuhan. Yesus mengajarkan, agar jika kita berdoa, maka masuklah ke kamar, dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Apakah ini berarti, kita tidak boleh berdoa di ruang-ruang publik, dan hanya boleh berdoa di tempat yang tersembunyi? Tentu saja, bukan seperti itu kita memaknai perkataan Yesus, mengenai berdoa di dalam kamar. Pada zaman Yesus, kebanyakan rumah sebenarnya tidak memiliki kamar, seperti yang kita tahu sekarang ini. Rumah-rumah zaman itu, adalah sebuah rumah, di mana ketika malam, seluruh ruang dalam rumah tersebut, akan menjadi ruang tidur, sebab memang tidak ada ruang seperti kamar zaman sekarang.
Biasanya, hanya terdapat sebuah ruang kecil, yang lebih mirip dengan gudang, yang biasa disebut dengan istilah Tamein. Ruang Tamein inilah, yang dimaksudkan Yesus, untuk kita berdoa. Maksudnya, adalah sebuah ruang kecil seperti gua doa, yang akan membuat kita hanya ada bersama dengan Tuhan, ketika berdoa. Di ruang itulah, tidak ada orang lain, kecuali kita dengan Tuhan, sebab ruang itu sangat kecil, sehingga tidak mungkin ada orang lain. Inilah yang dimaksudkan Yesus, dengan berdoa di kamar, dan menutup serta mengunci pintu, yaitu berdoa dengan fokus kepada Tuhan. Berdoa dengan berkomunikasi secara privat, dengan Tuhan kita. Yesus memberikan makna yang mendalam, mengenai berdoa. Sebuah relasi yang sangat intim dan personal, dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Maka dari itu, datanglah kepada Tuhan, yang adalah Bapa kita, dengan hati seorang anak. Berkata-katalah dengan Tuhan, seperti seorang anak berbincang dengan bapanya. Berdoa, bukan sekedar kata-kata, bahkan tanpa kata-kata sekalipun, kita bisa berdoa kepada Bapa kita. Doa tidak memerlukan kata-kata yang panjang dan indah. Doa hanya memerlukan relasi yang dekat dan akrab dengan Tuhan, yang adalah Bapa kita. Seorang anak akan berkata-kata dengan bapanya tanpa takut, namun seorang anak juga akan berkata-kata kepada bapanya dengan penuh rasa hormat. Seorang anak akan terbuka kepada bapanya mengenai segala hal. Demikian seharusnya kita berdoa kepada Tuhan. Yang lebih penting adalah kehidupan yang dibuka di hadapan Tuhan, daripada kehidupan yang dibuka di hadapan publik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.